Sudah waktunya untuk kembali rekan Taoisan. Jika tidak, Anda akan benar-benar putus asa jika simpul spasial tiba-tiba runtuh sebelum Anda kembali. Suara seorang anak kecil terkekeh dari dalam lengan bajunya. Tidak perlu mengingatkanku tentang itu rekan Daus binatang langit. Aku telah memperoleh beberapa harta dan teknik rahasia selama beberapa tahun terakhir ini. Tetapi hanya ada sekitar 4 dari 5 yang sebenarnya berguna. Kebanyakan dari mereka sangat terkenal. Tetapi mereka jelas tidak sesuai dengan reputasinya. Mereka akan menjadi tidak berguna setelah saya memasuki simpul spasial. Ekspresi Hani sedikit menggelap saat dia berbicara. Itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Selain itu, selama perjalanan Anda juga telah berhasil memperoleh lebih banyak wawasan dari setengah halaman buku giok emas itu. Mungkin hal-hal itu akan dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat Anda membutuhkan. Anak kecil tidak setuju. Mungkin, Hani memberikan jawaban linglung saat dia mengepalkan jari di tangan yang tersembunyi di salah satu lengan bajunya sebelum melepaskannya lagi. Tanpa sepengetahuan binatang langit, hal paling luar biasa yang dia dapatkan selama beberapa tahun terakhir bukanlah salah satu harta atau teknik rahasia yang dia peroleh, dan juga bukan wawasan yang dia peroleh dari buku giok emas. Tapi itu adalah sesuatu yang lain. Selama beberapa dekade terakhir ini, Hani telah mengkonsumsi buah skala naga yang telah dia siapkan di kantong penyimpanannya secara berkala. Karena itu, kekuatannya telah melebihi batas atas kultivator manusia sejak lama. Dia telah menanam buah skala naga di lembah Devil Fall, dan boneka manusia telah mengiriminya ke kantong spasial di antara obat-obatan spiritual. Namun, Hani tidak mengkonsumsi buah ini setiap hari. Dia mengkonsumsi satu setiap setengah bulan. Efek obat dari buah itu tidak terlalu kuat. Tetapi jika dia tidak menyerap efek obat pada waktunya, perlahan-lahan akan menumpuk di dalam tubuhnya. Jika itu terus berlanjut selama beberapa dekade, tubuhnya tidak akan mampu menahan serangan balik, meskipun dia telah menguasai lapisan ketiga dari seni Blackjack. Raja Wim Emas mampu mengkonsumsi satu buah skala naga per hari, karena naga memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada binatang iblis biasa. Karena fakta bahwa Hani telah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan untuk mempersiapkan terobosan ke tahap transformasi dewa, dia tidak dapat mendedikasikan banyak waktu untuk memurnikan buah ini. Hanya sekitar belasan tahun atau lebih. Setelah itu dia berhenti dan mulai fokus sepenuh hati untuk mengembangkan seni pedang esensi Azure sebagai gantinya. Sebelum tiba di Laut Lima Naga pada kesempatan ini, Hanli dengan sengaja mengisi seluruh kantong penyimpanan dengan buah skala naga yang matang. Dengan demikian, dia memiliki persediaan buah ini selama perjalanannya di seluruh dunia manusia dalam beberapa dekade terakhir. Dan dia mampu mengembangkan seni pembentuk tulang yang dia dapatkan secara tidak sengaja, sehingga memungkinkan dia untuk memperbaiki efek obat dari buah skala naga. Akibatnya, Hani tercengang saat menemukan bahwa buah skala naga dan seni pembentuk tulang menciptakan kombinasi yang sangat efektif. Seni pembentuk tulang awalnya cukup sulit untuk dikultivasikan, tetapi dengan bantuan buah skala naga, Hani dapat membuat kemajuan pesat, menguasai beberapa lapisan selama kurun waktu singkat beberapa dekade. Jika dia memeriksa kondisi internalnya sekarang, dia akan menemukan bahwa tidak hanya tulangnya menjadi lebih tebal, tapi juga memiliki warna keemasan yang samar, mirip dengan warna kulitnya ketika dia mengaktifkan seni Blackjack. Dari segi kekuatan, dia sekarang bisa dengan mudah mengangkat batu besar yang beratnya beberapa ton tanpa menggunakan kekuatan sihir apapun. Apa yang lebih merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Hani adalah bahwa konsumsi buah skala naga juga tampaknya cukup kondusif untuk kultivasi seni Blackjack. Karena itu, saat dia mengembangkan seni pembentuk tulang, dia juga menguasai lapisan keempat seni Blackjack. Karena pengamatan ini, dia berspekulasi bahwa seni pembentuk tulang kemungkinan besar benar-benar terkait dengan pelat asal suci. Mungkin itu bahkan dibuat berdasarkan seni Blackjack. Jika tidak, seni kultivasi ini tidak akan bertindak dengan cara yang saling melengkapi dengan seni Blackjack. Setelah menguasai lapisan keempat seni Blackjack, dia mampu mengembangkan beberapa teknik rahasia Buddha yang menyertainya. Ketika digunakan bersama dengan seni Blackjack, teknik rahasia ini luar biasa kuat, dan selanjutnya berkontribusi untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya. Saat mengkonsumsi buah skala naga,
Dia akan selalu menyembunyikan kuali surgawi untuk sementara waktu untuk mencegah binatang langit menemukan rahasia ini. Jika tidak, akan sangat mencurigakan jika dia bisa mengeluarkan buah skala naga secara teratur. Jadi setelah penguasaan penuh cahaya gabungan esensi surgawi tercapai, warnanya menjadi abu-abu. Itu agak aneh. Saya pikir itu akan menjadi cahaya 5 warna. Sekarang setelah Anda mencapai penguasaan penuh cahaya gabungan esensi surgawi, Anda dapat menggunakan kekuatan 5 elemen untuk menaklukkan harta 5 elemen. Saat basis kultivasi Anda terus meningkat, begitu juga dengan kekuatan cahaya gabungan esensi surgawi Anda. Jadi tidak perlu untuk mengolahnya secara khusus. Ini adalah kemampuan yang cukup langka, dan bahkan kultivator tingkat yang lebih tinggi akan merasa cukup sulit untuk menangani kekuatan ini. Anak kecil itu tiba-tiba berkomentar, "Saya juga tidak berpikir bahwa cahaya gabungan esensi surgawi akan berubah menjadi abu-abu. Saat saya mengolahnya di masa lalu, itu memang menghasilkan cahaya 5 warna, dan itu hanya berubah menjadi warna ini setelah saya mencapai penguasaan penuh." Hani juga membelai dagunya dengan ekspresi agak bingung di wajahnya. Dia sudah lama bertanya-tanya tentang hal ini, namun tidak pernah mengungkapkan pertanyaan ini. Sekarang anak kecil itu mengajukan pertanyaan ini. Kebingungannya sendiri juga muncul ke permukaan. Metode kultivasi ini diciptakan oleh seorang kultivator dunia ini. Jadi tidak mengherankan jika itu bisa mengalami beberapa transformasi aneh. Kata anak kecil itu sambil terkekeh acuh tak acuh. Itu benar. Selama kekuatan cahaya gabungan esensi surgawi ini tidak terhambat dengan cara apapun, tidak masalah warnanya berubah. Hanli mengangguk sambil tersenyum setuju. Itu cara terbaik untuk memikirkannya. Sepertinya kamu benar-benar berencana untuk naik ke alam roh segera, Kakak Han. Kalau begitu, aku tidak akan kembali ke Laut 5 Naga bersamamu. Ayo berpisah di sini. Begitu suara anak kecil itu menghilang, bola cahaya biru melesat keluar dari dalam lengan baju Hanli, menampakkan dirinya yang tidak lain adalah kuali surgawi miliknya. Suara dering yang tajam terdengar dari kuali. Setelah itu tutupnya sedikit diangkat. Semburan ki abu-abu terbang keluar, berubah menjadi anak kecil yang tingginya beberapa kaki. Kamu sudah bisa meninggalkan kuali surgawi. Kupikir kamu masih membutuhkan lebih banyak waktu. Hani agak terkejut melihat itu. Aku telah mengerjakan batasan yang mengikatku selama ini juga. Jadi sisa-sisa batasan tidak lagi cukup untuk mengurungku, jawab anak kecil itu. Hani menyusun ulang ekspresi terkejutnya sebelum bertanya, "Begitu. Apakah kamu berencana untuk tinggal di sini, rekan Dawis binatang langit? Mengapa kamu tidak kembali ke padang rumput surga atau pergi ke tempat lain? Benua ini sebenarnya tidak lebih dari sebuah pulau besar. Jadi benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain yang memiliki sumber daya kultivasi. Saya hanyalah avatar dari tubuh asli saya di alam roh, jadi tidak perlu bagi saya untuk berkultivasi terlalu cepat. Sumber daya kultivasi sama sekali tidak berguna bagi saya sekarang. Saya telah memutuskan untuk tinggal di sini di benua ini karena saya baru saja menemukan aura salah satu saudara saya. Meskipun garis keturunan mereka tidak terlalu murni, saya tetap memutuskan untuk menghiasi mereka dengan kehadiran saya." Anak kecil itu menjelaskan dengan tenang. Hani sedikit goyah setelah mendengar itu sebelum senyum muncul di wajahnya dan dia berkata, "Begitu, saya harus memberi selamat kepada Anda, rekan Dawis. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan salah satu saudara saya di dunia manusia ini. Dalam hal ini, saya tidak akan menemani Anda dalam perjalanan Anda lagi, rekan Taoisan. Saya akan pergi sekarang." Anak kecil itu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat sebelum berubah menjadi semburan ki putih keabu-abuan dan menghilang ke kejauhan. Dia telah pergi tanpa sedikit pun keraguan. Hanli terpaku di tempat untuk waktu yang lama saat dia menatap ke kejauhan ke arah tempat ki iblis menghilang. Setelah beberapa lama, Hani bergumam pada dirinya sendiri. Dengan binatang iblis itu di sini, hari-hari damai benua ini kemungkinan besar akan berakhir. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah itu, dia juga menghilang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. 2 tahun kemudian, seberkas cahaya biru terbang di atas lautan berkabut dari Laut 5 Naga, menghilang ke dalam kabut dalam sekejap mata. Ketika Hani muncul di langit di atas pulau, sekitar selusin kultivator segera muncul untuk menemuinya. Hani tersendat sedikit saat cahaya dingin melintas di matanya. Tapi ekspresinya segera mereda saat melihat sosok luas dan anggun yang dikenalnya.
Kamu akhirnya kembali. Sosok yang memikat itu terbang ke arah Handi, menghampirinya dalam sekejap mata saat dia menyambutnya dengan senyuman yang begitu indah, sehingga segala sesuatu di dunia ini memucat jika dibandingkan. Aku tidak berencana melakukan perjalanan ke Laut Bintang tersebar segera. Orang ini tidak lain adalah pendamping daunnya Nangongwan. Saya khawatir tentang simpul spasial, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya telah menunggu di sini selama beberapa dekade sekarang. Nangongwan menjawab sambil tersenyum. Beberapa dekade? Sepertinya kamu tiba tidak lama setelah aku pergi. Hani terkekeh. Tampaknya memang begitu. Aku juga bertemu dengan Taoist Phoenix. Nangongwan juga tertawa dengan ekspresi geli. Kamu sudah bertemu dengannya? Hani agak terkejut mendengar itu. Tentu saja, tidak hanya itu. Tapi kami telah menjadi teman dekat dalam beberapa dekade terakhir, jawab Nangongwan dengan senyum licik. Hani sedikit terdiam setelah mendengar itu. Nangongwan melihat sekeliling mereka sebelum menyarankan, ayo pergi dan bicara di pulau. Hani secara alami tidak akan keberatan dengan itu dan dia mengangguk sebagai jawaban. Dengan demikian, mereka terbang menuju pavilion di pulau itu bersama dengan kelompok kultivator yang muncul untuk menyambutnya. Begitu mereka berdua duduk di aula pavilion, Nangongwan menyuruh pergi semua kultivator lainnya, hanya mengizinkan Tian Qin-er untuk tetap tinggal. Qin-er, bagaimana fisik tangisan nagamu? Hani bertanya. Terima kasih atas bimbingan Anda selama beberapa tahun terakhir ini, Guru. Rekan Taoist Phoenix memberikan beberapa tetes esensi glasial kepada saya. Jadi fisik saya telah benar-benar sembuh. Saya sekarang bersiap untuk maju ke tahap jiwa baru lahir. Tian Qin-er menjawab dengan ekspresi bersyukur. Itu bagus untuk didengar. Sepertinya usaha yang aku kerahkan tidak akan sia-sia. Senyum gembira muncul di wajah Handi sebagai tanggapan. Qin-er, pergi dan undang sesama Taoist Phoenix ke sini. Katakan padanya bahwa gurumu telah kembali dan bahwa kita memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengannya. Nangongwan menginstruksikan dengan suara hangat. Iya, Tian Qin-er segera mengangguk sebelum berangkat dari pavilion. Sedikit kejutan melintas di mata Hanli, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia segera mengarahkan pandangan ingin tahu ke Nangongwan setelah kepergian Tian Qin-er. Saya mendengar bahwa Anda telah mencari cara untuk meminimalkan bahaya dalam memasuki simpul spasial. Apakah Anda menemukan sesuatu? Nangongwan tiba-tiba bertanya. Pencarian saya tidak sepenuhnya membuahkan hasil, tetapi benda yang saya temukan agak mengecewakan. Hani menggelengkan kepalanya dengan tampilan yang sedikit sedih. Alis Nangongwan berkerut sedikit saat dia berkata, sepertinya kamu harus bergabung dengan rekan Taoist Phoenix untuk memastikan kesempatan terbaik untuk sukses. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, kamu memiliki 2 harta karun roh surgawi, dan kamu telah mencapai penguasaan penuh cahaya gabungan esensi surgawi. Tidak ada kultivator biasa yang dapat dibandingkan dengan Anda. Saya juga memiliki harta dengan sifat pertahanan yang kuat untuk Anda gunakan dalam perjalanan Anda. Harta karun apa itu? Tampilan yang agak aneh muncul di wajah Handi. Nangongwan tersenyum dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menutup mulutnya. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar aula, diikuti seorang wanita berjubah perak masuk. Dia tidak lain adalah Phoenix S. Nangongwan segera bangkit setelah melihatnya dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, silahkan duduk rekan Taoist Phoenix. Rekan Dao saya dan saya baru saja mendiskusikan kerjasama dengan Anda ke simpul spasial. Dia tidak perlu masuk simpul spasial bersamaku kan? Wanita berjubah perak bertanya dengan suara acuh tak acuh saat dia duduk di kursi. Nangongwan benar-benar tidak terpengaruh oleh tanggapan menyendiri wanita berjubah perak itu saat dia melanjutkan. Tentunya Anda bercanda rekan Taoist Phoenix. Simpul spasial sangat berbahaya, dan memasukinya sendirian akan mirip dengan bunuh diri. Saya yakin Anda pernah melihatnya betapa tidak stabilnya simpul spasial ini dalam beberapa dekade terakhir, dan kemungkinan besar hampir runtuh. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk memasuki simpul spasial dengannya. Namun saya memiliki syarat yang harus dia setujui sebelum saya dapat bekerja sama dengannya. Wanita berjubah perak itu melirik Hani dengan tatapan aneh di matanya. Bagaimana kondisi Anda? Hani agak penasaran sekarang. Aku masih belum sepenuhnya mempercayaimu. Jadi jika aku akan memasuki simpul spasial denganmu,
kita harus mengatur batasan satu sama lain sebelum masuk. Dengan begitu, jika salah satu dari kita mengalami masalah, pihak lain harus membantu dengan sekuat tenaga. Jika tidak satu pun dari kita akan dapat meninggalkan simpul spasial hidup-hidup. Aku hanya akan setuju untuk bergabung dengan Anda jika Anda setuju dengan kondisi itu, jawab Phoenix S. Setelah mendengar itu, senyuman muncul di wajah Hanli saat dia segera setuju. Saya tidak keberatan dengan kondisi itu, bahkan itu juga membuat saya nyaman. Wanita berjubah perak agak terkejut dengan respon cepat Hanli, dan dia mengarahkan pandangan dingin ke Hanli sebelum melanjutkan. Kalau begitu, aku harus meninggalkan tempat ini sebentar untuk membuat beberapa persiapan. Simpul spasial bisa bertahan setidaknya 3 dekade lagi. Jadi saya akan kembali menemui Anda di sini tepat 30 tahun lagi. Saya harap Anda tidak akan berubah pikiran saat itu. Wanita berjubah perak itu pergi begitu dia menyelesaikan kalimatnya, tidak memberi Hanli waktu untuk menyatakan pendapatnya. Alis Hanli berkerut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Justru Nangongwan yang bangkit untuk menemani Phoenix S keluar dari paviliun. Tampaknya Nangongwan ingin mengatakan sesuatu padanya sendirian. Setelah kedua wanita itu keluar dari aula, Hanli berpikir keras. Sepertinya merenungkan saran yang baru saja diajukan Phoenix S. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya tepat saat Nangongwan kembali ke kamar. Sepertinya Anda akan benar-benar berangkat dalam 30 tahun. Sedikit kekesalan muncul di mata indah Nangongwan. Perhatian utama saya sekarang adalah bahwa simpul spasial akan segera runtuh. Dan Anda tidak akan dapat mencapai alam roh bahkan jika Anda maju ke tahap transformasi dewa. Hanli menghela nafas dengan alis berkerut. Itu bukan masalah. Itu bukan satu-satunya simpul spasial di dunia ini. Dan aku telah mengambil air matahari kembali. Jika aku bisa mencapai tahap transformasi dewa, umurku akan jauh lebih lama daripada rata-rata kultivator transformasi dewa. Saya yakin saya akan dapat menemukan simpul spasial lain di dunia manusia selama waktu itu, jawab Nangongwan dengan suara lembut. Dia kemudian berjalan ke Hanli dan perlahan-lahan menurunkan dirinya ke pelukan Hanli. Hanli melingkarkan lengannya di sekitar tubuh indahnya dan sedikit terpesona saat dia menghirup aroma harumnya yang samar. Tak satu pun dari mereka ingin mengatakan apapun saat mereka menikmati kehangatan satu sama lain. Cahaya yang masuk dari jendela melemparkan bayangan mereka ke tanah. Dan dari bayangan itu, tampak bahwa mereka telah digabungkan menjadi satu. Setelah beberapa lama, Hanli bertanya dengan suara lembut. Ngomong-ngomong, Wan-Er, apa harta pertahanan yang kamu bicarakan tadi? Nangongwan dengan enggan membebaskan dirinya dari pelukan Hanli saat memakai gaunnya yang megah dan bertanya, apakah Anda ingat kotak emas yang saya temukan di gua bawah tanah selama ujian dengan darah dan api? Kotak emas? Oh iya, saya ingat kotak itu. Pemilik kotak itu telah menjadi kultivator yang cukup kuat di masa jayanya. Salah satu harta karun di dalam kotak itu kemungkinan besar akan sangat membantu Anda. Jadi saya membawanya bersama saya, jelas Nangongwan dengan hati-hati. Saat dia berbicara, dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya untuk menghasilkan bola cahaya 6 warna yang berkilauan. Di dalamnya terlihat jimat perak. Jimat ini yang kamu maksud. Hanli terpesona oleh rasa keakraban ketika dia melihat barang itu. Tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak yakin siapa yang memperbaiki jimat ini. Tapi biarkan saya menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu. Nangongwan tersenyum saat dia melemparkan jimat perak ke udara, lalu membuat segel tangan saat dia meneriakkan suaranya yang indah. Adegan luar biasa pun terjadi. Jimat perak itu tiba-tiba berubah menjadi semburan cahaya perak saat terbang menuju Nangongwan, menyelimuti seluruh tubuhnya di bawah penghalang cahaya perak. Cahaya perak berkedip keras di penghalang, dan penghalang itu sendiri bergemuruh tanpa henti. Hanli tidak memperhatikan hal itu pada awalnya, tetapi ketika gemuruh menjadi semakin jelas dan tanpa henti, dia menemukan bahwa itu menarik lebih banyak ki spiritual ke aula, sehingga meningkatkan kepadatan ki spiritual di daerah sekitarnya. Hanli bergerak saat dia menyipitkan matanya saat melihat itu. Tepat pada saat itu, gumpalan cahaya spiritual berwarna-warni muncul di aula sebelum melonjak menuju Nangongwan dalam hiruk-pikuk, menghilang ke dalam penghalang cahaya dalam sekejap mata. Penghalang cahaya perak mulai berkedip tidak menentu saat lapisan penghalang mulai muncul di sekitar Nangongwan yang masing-masing memiliki warna menyilaukan yang berbeda.
Beberapa saat kemudian, 6 lapisan penghalang cahaya terbentuk. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Hanli saat melihat itu, dan dia berseru, "Itu 6 jimat ilahi." 6 jimat ilahi? Apakah itu namanya? Apakah kamu mengenali jimat ini? Nangowan sedikit terkejut dengan reaksi Hanli, tapi dia terus membuat segel tangan. 6 lapisan penghalang cahaya langsung berubah menjadi baju zirah 6 warna yang menempel erat di tubuhnya. Cahaya spiritual yang meriah berkilauan di atas permukaan baju zirah itu, menciptakan pemandangan yang cukup spektakuler untuk dilihat. Saya rasa saya tahu. Meskipun saya belum pernah melihat jimat itu secara langsung, saya telah melihat urayanya dalam buku tebal dari salah satu sekte jin agung. 6 jimat ilahi adalah semacam jimat yang digunakan untuk menarik ki asal dunia di lingkungan sekitarnya, jawab Hani dengan mata cerah. Itu adalah salah satu dari 3 jimat rahasia dari sekte jimat surgawi. Dan dia telah mencoba untuk mendapatkan metode penyempurnaan jimat ini untuk waktu yang lama. Namun dia tidak dapat menemukan petunjuk tentang itu. Jadi dia hanya bisa menyerah. Mungkinkah sisa-sisa yang ditemukan Nangowan adalah milik leluhur dari sekte jimat surgawi? Apakah itu juga alasan mengapa Xiang Zili memasuki area tanah terlarang? Serangkaian pikiran melintas di benak Hanli, tetapi dia menemukan mereka agak tidak masuk akal pada akhirnya. Jadi dia tidak memikirkan itu lebih lama lagi saat dia berjalan ke Nangowan dan mulai dengan hati-hati memeriksa baju zirah 6 warna yang dia kenakan. Selain anggota tubuh dan kepalanya, baju zirah telah menutupi hampir seluruh tubuh Nangowan. Selain itu, permukaannya cukup halus, dan rune berkilauan samar di baju besi itu memberikan rasa misteri dan intrik. Di basis kultivasi Hani saat ini, dia dapat dengan mudah mendeteksi kekuatan spiritual menakutkan yang dijiwai dalam baju zirah. Ini pasti 6 jimat surgawi, tapi menurut deskripsi yang saya lihat di buku tebal itu, ini seharusnya tidak sekuat jimat itu. Anda belum melepaskan kekuatan penuhnya, bukan, Wan Er? Hani bertanya. Kamu benar, aku hanya melepaskan 1/10 dari kekuatannya, jawab Nangowan sambil tersenyum. Bagus, jimat ini memang akan sangat berguna untukku saat memasuki simpul spasial. Ngomong-ngomong, apakah Anda menemukan metode penyempurnaan untuk jimat ini pada sisa-sisa kultivator yang Anda temukan di menara? Hani bertanya. Tidak, saya hanya berhasil menemukan jimat ini, jawab Nangowan sambil menggelengkan kepala. Hani sedikit kecewa mendengar itu, tetapi setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lupakan, aku terlalu rakus. Sudah sangat beruntung kamu bisa menemukan jimat ini. Nangowan memberi Hani senyuman hangat sebelum menepuk-nepuk baju zirah di sekitar tubuhnya. Setelah itu dikembalikan ke bentuk jimatnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan cahaya merah yang menyelimuti jimat sebelum mengirimnya terbang ke arah Hanli. Hani menerima jimat itu tanpa ada keberatan. Selama beberapa hari mendatang, Hani tinggal di pulau itu dan menikmati sisa waktunya bersama Nangowan. Keduanya tahu bahwa terlepas dari apakah Hanli akan berhasil naik ke alam roh, kemungkinan besar ini adalah satu-satunya waktu yang tersisa yang mereka miliki bersama. Di masa depan, sangat mungkin mereka akan dipisahkan selamanya, dan kemungkinan mereka bersatu lagi sangat kecil. Dengan demikian, keduanya mengesampingkan semua hambatan dan menikmati waktu mereka satu sama lain sepenuhnya. Namun 3 tahun kemudian saat Hanli dan Nangowan sedang menikmati teh di gunung yang indah, ekspresi Hanli tiba-tiba berubah. Dia mengacak-ngacak lengan bajunya dan jimat giok muncul sebelum mendarat di tangannya. Itu tidak lain adalah jimat ribuan jarak. Hanli segera mengalihkan pandangannya ke jimat di tangannya. Meskipun pesan di jimat itu cukup singkat, itu cukup untuk membawa ekspresi gembira ke wajah Hanli. Pesan itu telah dikirim padanya oleh boneka manusia, memberitahunya bahwa telapak dewi yang mendalam akhirnya membuahkan hasil. 1 tahun kemudian, seberkas cahaya biru melintas ke jurang tak dikenal di lembah bagian dalam lembah Devil Hall. Hanli tinggal di dalam jurang selama beberapa bulan sebelum berangkat sekali lagi. Waktu berlalu dan 30 tahun berlalu tampaknya dalam sekejap mata. Di dalam lautan berkabut, sekelompok kultivator dengan pakaian berbeda berkumpul di bawah bola cahaya besar. Hanli berdiri di bawah bola cahaya, mendongak dengan serius. Nangowan berdiri di sampingnya dalam diam. Semua orang juga benar-benar diam, dan mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu.
Di antara kelompok orang ini adalah Tian Qin serta Si Jian yang telah menjadi master sekte 1000 bambu. Setelah beberapa lama, Tian Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Guru, apakah senior Phoenix benar-benar datang ke sini hari ini? Akan sangat merepotkan jika kita hanya bisa mengangkat segel setelah tengah hari. Jangan khawatir, Taoist Phoenix mengirimiku pesan sebulan yang lalu. Jadi dia pasti akan datang hari ini, jawab Hani bahkan tanpa menoleh. Tian Qin terdiam lagi dan terus menunggu. Setelah mendengar itu, beberapa saat kemudian, Hani tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah kabut tertentu. Semua orang juga mengalihkan perhatian mereka ke arah yang sama. Teriakan surgawi segera terdengar dari arah itu. Diikuti kabut yang turun dan melonjak sebelum menampakkan Phoenix es putih bersalju yang panjangnya beberapa puluh kaki. Burung Phoenix hanya mengepakkan sayapnya beberapa kali sebelum mencapai Hani dan yang lainnya, di mana dia berubah menjadi wanita berjubah perak di tengah kilatan cahaya spiritual yang cemerlang. Wanita itu menoleh ke Hani dengan ekspresi acuh tak acuh dan bertanya, "Aku belum terlambat kan?" "Tentu saja tidak. Kamu bisa mengangkat segelnya sekarang, Qin. Rekan Taoist Phoenix, kita bisa mengatur batasan satu sama lain sekarang." Hani mengeluarkan instruksi kepada Tian Qin sebelum beralih ke Phoenix S sambil tersenyum. Dia kemudian menghilang ke dalam kabut sebagai seberkas cahaya biru. Wanita berjubah perak mengangkat alis sebelum mengikutinya sebagai seberkas cahaya perak. Nangowan tetap berdiri di tempat, melihat ke arah keduanya menghilang dengan sedikit perhatian di matanya. Saat ini, Tian Qin dan selusin kultivator lainnya naik ke udara, di mana mereka berkumpul dalam formasi aneh tepat di bawah bola cahaya besar. Setelah itu, cahaya spiritual menyala saat mereka menghasilkan serangkaian pelat formasi, bendera formasi, dan berbagai jenis harta karun lainnya. Mengikuti instruksi dari Tian Qin, semua kultivator itu mengangkat alat formasi mereka secara bersamaan. Cahaya gemerlap memancar keluar saat alat formasi melepaskan pilar atau gumpalan cahaya yang semuanya menghilang ke dalam bola cahaya di atas. Tian Qin dan kelompok kultivator kemudian mengangkat batasan di sekitar simpul spasial. Waktu perlahan berlalu, dan karena batasan itu secara bertahap mengendur, bola cahaya yang sebelumnya cukup kabur dan tidak jelas menjadi lebih jelas dan lebih menyilaukan. Selain itu, warnanya juga berubah dari abu-abu kusam menjadi putih yang menyengat, membuatnya tampak seolah-olah matahari baru muncul di atas lautan yang berkabut. Di hadapan cahaya yang begitu tajam, bahkan seorang kultivator hebat seperti Nangowan terpaksa menyipitkan matanya dan membuang muka. Sementara itu, kelompok kultivator Tian Qin telah menutup mata mereka dan memanipulasi alat formasi mereka melalui penggunaan indera spiritual mereka. Saat itu, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di bahu Nangowan. Pada saat yang sama, suara laki-laki yang hangat terdengar di samping telinganya. "Apakah kamu masih khawatir?" Tubuh Nangowan menegang sebelum bersantai saat dia tersenyum agak dipaksakan dan berbalik. Hani berdiri di belakangnya, menilai dia dengan senyuman di wajahnya. "Aku pasti masih khawatir. Tapi kita menentang tatanan alam dan mengejar dao agung. Jadi pasti ada bahaya yang terlibat. Apakah kamu dan rekan Taoist Phoenix sudah selesai membuat batasan?" Nangowan bertanya dengan suara lembut setelah menghela nafas pelan. Kedua batasan tersebut sangat aman dan tidak dapat dicabut oleh siapapun selain dari kastornya masing-masing. Sepertinya kita tidak perlu khawatir tentang orang lain yang berkomplot melawan satu sama lain sekarang, jawab Hani dengan senyum asam. Selama kamu tidak mencoba apapun, aku tidak punya alasan untuk berkomplot melawanmu." Cahaya putih melintas di belakang Hanli, dan wanita berjubah perak itu muncul dari celah spasial. "Rekan Taoist Phoenix, saya akan menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kemampuan spasial Anda sekarang. Anda harus menghemat kekuatan sihir Anda, sehingga kita bisa lebih baik menangani bahaya yang ada di dalam simpul spasial." Alis Hani berkerut. Mungkin karena keduanya telah menetapkan batasan satu sama lain, permusuhan Phoenix S terhadap Hanli tampaknya telah sedikit diatasi, dan dia menjawab dengan cara yang sedikit lebih ramah. "Yakinlah, aku tahu apa yang aku lakukan." Hani tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Dia melangkah maju dan berdiri di samping Nangowan saat mereka berdua menatap segel yang diangkat di atas kepala. Wanita berjubah perak juga terdiam. Sekitar 15 menit kemudian, ketika bola cahaya di langit mencapai titik paling mempesona, petir yang tumpul tiba-tiba meletus.
Cahaya putih surut dan bola cahaya di langit tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Itu seperti tenggorokan tak berdasar dari binatang raksasa dengan tidak ada sedikit pun cahaya yang terlihat di dalamnya. Hanli dan wanita berjubah perak bergerak saat melihat itu dan dia berkata, "Ayo pergi Taosan." Cahaya perak kemudian muncul di sekitar tubuhnya saat dia perlahan melayang menuju lubang hitam. Bibir Hanli bergerak-gerak saat dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Cahaya perak segera berkedip dari dalam saat Hanli kedua muncul. Itu tidak lain adalah boneka manusia. Hanli mengangkat tangannya dan menanamkan telapak tangannya ke kepala boneka manusia seperti kilat. Jiwa baru lahir hitam bertinta muncul dari kepala boneka manusia sebelum menghilang ke dalam tubuh Hanli. Hanli kemudian menunjuk ke arah boneka itu, dan cahaya perak yang cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Boneka itu menyusut dengan cepat di tengah cahaya perak, berubah menjadi boneka kayu kecil dalam sekejap mata. Hampir pada saat yang sama, Hanli mengibaskan lengan bajunya yang lain di udara, dan dua kuali biru kecil muncul bersama dengan bola api 3 warna. One-Er, harta karun ini tidak akan berguna bagiku setelah aku melewati simpul spasial. Kemungkinan besar kau harus menghadapi lebih banyak kesengsaraan di dunia manusia ini, dan aku hanya bisa meninggalkan barang-barang ini untuk membantumu. Jadi terimalah mereka. Hanli menyapu lengan baju di udara saat dia berbicara, mengirimkan semburan cahaya biru menyapu, yang mendorong keempat harta itu ke arah Nangongwan. Setelah itu, Hanli naik ke udara dan terbang menuju Phoenix Es sebagai seberkas cahaya biru. Nangongwan menggertakkan giginya dan melambaikan tangan rampingnya di udara, menarik keempat harta itu ke dalam genggamannya. Dia kemudian berdiri di tempat dan menatap sosok Hanli yang pergi dengan serangkaian fitur yang sedikit pucat. Saat ini, Phoenix Es berhenti di depan lubang hitam yang sangat dalam. Setelah Hanli menyusulnya, dia bertanya, "Apakah kamu tidak akan berbicara dengan Taois Nangong lebih lama lagi? Aku tidak terburu-buru untuk memasuki simpul spasial ini. Jadi kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya jika kamu mau." Phoenix Es menampilkan perhatian yang langka. Hanli menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara tenang, "Itu tidak perlu. One-Er dan aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan jauh sebelum ini. Kita hanya perlu fokus melewati simpul spasial sekarang." Dia kemudian meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, dan cahaya biru bersinar saat miniatur kuali biru muncul. Dia kemudian dengan lembut menginjakkan satu kaki ke udara di bawah, dan cahaya hijau berkedip saat penggaris hijau tiba-tiba muncul di tengah proyeksi bunga teratai perak. Mengikuti lipatan lengan bajunya yang acuh tak acuh, jimat perak melesat ke depan dan berubah menjadi setelan ketat dari baju besi 3 warna yang menempel di tubuhnya. Segera setelah itu, 72 pedang emas kecil keluar dari berbagai bagian tubuhnya, berubah menjadi pecahan cahaya keemasan yang berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Hanli membalikkan tangannya untuk menghasilkan cincin emas berkilau dan payung giok kecil yang berukuran sekitar beberapa inci. Sedikit kejutan melintas di mata Phoenix Es saat melihat itu sebelum dia mengangkat bahunya dengan tidak tergesa-gesa, mengirimkan lusinan atau lebih seberkas cahaya putih terbang di udara, yang berubah menjadi serangkaian bulu panjang tembus cahaya. Bulu-bulu itu berputar-putar di udara sebelum turun untuk membentuk penghalang putih yang melindungi Phoenix Es di dalamnya. Pada saat yang sama, cahaya spiritual perak berputar di sekitar tubuhnya, mewujudkan gambar mistis dari burung yang tak terhitung jumlahnya yang memuja seekor burung Phoenix. Yang paling mengejutkan adalah dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan bahtera es yang semi-transparan. Bahtera itu sudah berukuran beberapa inci segera setelah keluar dari mulutnya, dan kemudian membengkak secara drastis mencapai panjang lebih dari 100 kaki. Tubuh wanita berjubah perak bergoyang saat dia melayang ke bahtera es sebelum beralih ke Hanli saat dia berkata, "Bahtera menusuk surga ini adalah harta pertahanan kelas atas yang akhirnya terbentuk di dalam tubuh saya setelah dipelihara oleh esensi glasial saya untuk lebih dari 10.000 tahun. Seharusnya dapat melindungi kita dan menyelamatkan kita dari banyak ketidaknyamanan selama fase awal perjalanan kita." Hanli tidak membuang waktu dengan formalitas dan dia juga segera melangkah ke bahtera. Dia berdiri di samping wanita berjubah perak dengan ekspresi tenang dan berkata, "Melihat kamu memiliki harta yang begitu kuat, izinkan saya untuk membantu Anda." Sebuah petak besar cahaya abu-abu segera muncul dari tubuh Hanli saat dia berbicara, diikuti bayangan gelap yang muncul.
dan miniatur gunung yang benar-benar biasa dan tidak mencolok muncul. Gunung miniatur itu hanya berukuran sekitar 10 kaki. Dan sebelum Phoenix S dapat mengetahui apa itu, gunung itu sudah muncul dari hamparan cahaya abu-abu dan mendarat dengan aman di bahtera es. Segera setelah itu, Hani membuat segel tangan, dan bentangan luas cahaya abu-abu meletus dari gunung, menutupi seluruh bahtera es di dalamnya. Wanita berjubah perak tidak tahu apa cahaya abu-abu itu, tapi dia tahu bahwa cahaya abu-abu itu memiliki sifat yang luar biasa. Karena itu, dia memanggil penghalang cahaya perak dari bahtera es dan membentengi cahaya abu-abu yang terpancar dari miniatur gunung. Bahtera itu kemudian melesat ke dalam lubang hitam dan menghilang dalam sekejap. Semua orang di bawah memandang dengan mata lebar, menatap tajam ke simpul spasial dengan tatapan tak berkedip.